Waduh viewers, selamat datang kembali di konten alur cerita anime yang terdapat spoiler. Maka dari itu yang tidak ingin ke spoiler, silahkan skip aja ler. Kali ini kita akan menceritakan anime terbaru yang mengisahkan seorang pria yang hendak menjadi sosok terkuat meskipun memiliki kemampuan terlemah. Lalu bagaimanakah perjalanannya? Langsung saja ke videonya cuy. Inilah Sekyu. Cerita dimulai dengan prolog tentang Abyss, sebuah fenomena yang terbentuk dari terkumpulnya energi sihir di dunia tertentu. Abyss ini terhubung dengan dunia iblis bernama Void, di mana semakin dalam koneksinya, semakin kuat Beast yang muncul. Di kampung halaman tokoh utama alias Noel, muncul Abyss level 12 yang mampu memanggil Beast kuat. Seorang pahlawan yang ternyata adalah kakek Noel berusaha menghadapi situasi ini. Sang kakek menyuruh Noel pergi ke tempat pengungsian bawah tanah dan tetap bertahan di sana karena kondisi desa sudah kacau akibat serangan monster. Kakek Noel yang dikenal sebagai iblis abadi dengan julusan Over Death meyakinkan cucunya bahwa dia mampu mengulur waktu hingga bantuan dari kekaisaran tiba. Dia berjanji akan melindungi Noel sebelum akhirnya pergi untuk menghadapi Beast Lord. Singkatnya, kakek Noel terlihat melawan para monster yang muncul, menunjukkan tekadnya untuk melindungi desa dan cucunya. Noel di sini tampak cemas memikirkan kakeknya. Setelah pertarungan selesai, dia keluar dari tempat pengungsian dan mendapati sang kakek, Brandon Stollen, terluka parah. Kakek Noel mengatakan bahwa usianya telah habis. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, kakek Brandon menyampaikan pesan bahwa di medan perang, malaikat maut selalu hadir. Dia kemudian bertanya apakah Noel akan mengikuti jejaknya menjadi seorang Seeker. Dengan tegas, Noel menyatakan bahwa dia akan melanjutkan jalan tersebut. Mendengar itu, kakek Brandon berpesan agar Noel menjadi Seeker yang tidak terkalahkan. Noel pun berjanji untuk menjadi yang terkuat. Akhirnya, kakek Brandon di sini meninggal dunia. Brandon Stollen dikenal sebagai iblis abadi atau Overdeath, seorang Seeker legendaris yang pernah menghadapi Beast di kedalaman level 13. Sebuah prestasi luar biasa yang mengukuhkan namanya dalam sejarah. 2 tahun setelah kejadian itu, Noel telah memenuhi janjinya menjadi seorang Seeker. Kini dia memimpin tim kecil yang terdiri dari Lloyd, Walter, dan Tanya, seorang pendukung tim. Namun pekerjaan Noel sebagai juru bicara, profesi terlemah yang hanya memberikan perintah kepada anggota tim, membuatnya sering diremehkan. Tim Noel berhasil mengalahkan monster vampir tingkat rendah yang tidak bisa menggunakan sihir. Namun, mereka mengetahui bahwa semua monster itu hanyalah anak-anak dari tubuh asli, yaitu seorang ratu yang dapat bereproduksi tanpa batas. Noel tetap meminta timnya untuk waspada. Saat melanjutkan perjalanan, Walter mengusulkan untuk langsung membunuh tubuh asli monster agar lebih efisien. Namun, Noel menolaknya dengan tegas. Dia menjelaskan bahwa misi ini sangat sulit bagi tim mereka yang masih peringkat C. Dan mengalahkan anak-anak monster terlebih dahulu akan meningkatkan peluang mereka melawan sang ratu. Walter, meskipun dengan nada sinis, setuju bahwa Noel sebagai buffer tim memiliki hak penuh untuk memberi arahan sesuai aturan klan mereka, Blue Beyond. Walter terus merendahkan profesi juru bicara, membuat Noel kesal karena baginya pekerjaan itu dirancang khusus untuk mendukung tim. Dengan buff berbasis kalimat, Noel bisa meningkatkan kemampuan rekannya, meski kekuatan bertarungnya sendiri adalah yang terlemah. Dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya hanya bisa bertarung dengan mengandalkan tim. Saat Noel hendak memberi saran kepada Walter, tiba-tiba monster muncul dan menyemburkan asap beracun. Terperangkap di dalam kabut, Noel menyulitkan rekannya yang sedang melawan musuh. Dalam keterpurukannya, dia teringat pada janjinya dan menggunakan sebuah item, sembari menembakkan pistol ke arah monster. Bertekad menunjukkan kemampuan seorang juru bicara, Noel mulai menggunakan keterampilannya. Dia mengaktifkan taktisian, meningkatkan kekuatan tempur timnya sebesar 25%. Kemudian dia memanfaatkan Battle Voice yang meningkatkan stamina dan daya sihir mereka. Dengan kombinasi ini, timnya berhasil mengalahkan musuh. Namun, beberapa monster masih bersembunyi. Noel segera mengatur strategi baru, meminta rekannya fokus pada musuh utama, sementara dia akan mengurus para monster kecil yang tersisa. Noel menggunakan teknik raungan serigala untuk menghentikan pergerakan musuh, lalu menembakkan senjata anti-beast berbentuk pistol yang membekukan para monster, meski satu berhasil melarikan diri. Dia kemudian memberi perintah assault command kepada Walter dan Lloyd untuk menyerang tubuh utama monster. Sesuai rencana yang disusun Noel dengan waktu 73 detik, pertempuran pun selesai dan misi berhasil.
Setelah keluar dari dungeon, Noel menyatakan keinginannya menjadi Seeker yang melampaui Overdeath, meskipun pekerjaannya sebagai juru bicara dianggap terlemah. Berpindah ke ibu kota Itrai, Kekaisaran Vernan dikenal makmur berkat peradaban sihirnya. Wilayah ini sering menjadi tempat munculnya Abyss. Kekaisaran memanfaatkan teknologi sihir berbasis penelitian Beast yang menjadi penopang utama negara. Para Seeker memainkan peran penting dengan membersihkan kota dari Abyss dan memburu monster, menjadikan mereka sosok yang dihormati masyarakat. Pada usia 15 tahun, Noel resmi menjadi Seeker dan memutuskan mencari rekan di ibu kota. Dia sadar bahwa seorang juru bicara tidak bisa bertarung sendirian. Tim Noel tengah merayakan keberhasilan mereka dengan pesta. Setelah menerima hadiah sebesar 5 juta fil, Noel kemudian menjelaskan peran masing-masing rekan timnya. Walter sebagai pejuang, Tanya sebagai healer, dan Lloyd sebagai pendekar sekaligus pemimpin tim. Meski puas dengan timnya, Noel merasa perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman demi ambisinya. Walter yang mabuk mulai menggoda Noel, menuduhnya terlalu serius dan terobsesi pada duit. Hal ini membuat Noel teringat ajaran kakeknya yang menekankan pentingnya uang bagi seorang Seeker untuk mencapai level tertinggi dan membuktikan diri agar tidak diremehkan. Kembali ke masa kini, Noel tetap tenang meski Walter terus melontarkan komentar menyindir tentang pekerjaannya sebagai juru bicara. Noel bahkan memancing emosi Walter dengan kata-kata pedas hingga terjadi perdebatan sengit. Walter yang semakin kesal tampak siap menyerang Noel. Namun, Noel tetap tenang dan menerima tantangan itu tanpa rasa takut. Ketegangan akhirnya dilerai oleh Lloyd yang bertindak bijak sebagai pemimpin tim. Setelah itu, Lloyd mengusulkan untuk membagi hadiah dan mengakhiri pertemuan hari itu. Proses pembagian selesai, meski Tanya merasa jumlah yang diterima kurang. Lloyd menjelaskan bahwa ada biaya tambahan, sehingga masing-masing hanya mendapatkan 250 fil. Dia menenangkan Tanya dengan menyebutkan bahwa anggaran kelompok mereka telah meningkat. Noel menegaskan bahwa misi dengan bayaran besar seperti ini jarang terjadi. Tidak seperti klan resmi yang menerima misi langsung dari negara. Mereka hanya pihak ketiga yang beresiko terkena hukuman jika terjadi masalah. Ketika Noel bertanya tentang anggaran kelompok, Lloyd menyebutkan bahwa mereka memiliki sekitar 12,8 juta fil. Lloyd pun menyarankan untuk menggunakan uang itu membentuk klan resmi. Namun, biaya yang dibentuknya mencapai 20 juta fil. Mendengar hal itu, Noel bersedia menanggung kekurangan dana karena lebih baik mereka segera membentuk klan resmi daripada terus menjadi pihak ketiga. Lloyd awalnya tidak setuju dengan ide mendirikan klan, mengingat mereka juga perlu menyewa gedung sebagai markas, dan Tanya merasa sulit bagi tim peringkat C untuk mengurus klan sendiri. Namun, Noel dengan logis menyatakan bahwa tanpa mendirikan klan, mereka akan tetap menjadi pemula selamanya. Dia juga meyakinkan bahwa dia memiliki pengetahuan untuk mengelola klan dan hanya membutuhkan pengalaman langsung. Perdebatan pun terjadi, tetapi Walter mendukung pendapat Noel. Dengan 2 suara setuju dan 2 tidak setuju, akhirnya Lloyd mengalah dan menyetujui pembentukan klan. Dia mengusulkan agar mereka membahasnya lebih lanjut 2 hari kemudian, sebelum akhirnya mereka berpisah. Keesokan harinya, Walter mendatangi kamar Noel dengan membawa kabar mengejutkan bahwa Lloyd dan Tanya telah mengkhianati mereka. Walter memberikan surat yang menjelaskan bahwa Lloyd gagal dalam investasi, membuatnya terlilit utang. Untuk melunasinya, Lloyd menggelapkan dana kelompok sebesar 1.280.000 fil dan melarikan diri ke ibu kota sebelum ketahuan oleh Noel dan Walter. Noel tiba-tiba tertawa, menganggap konyol bahwa Lloyd yang terlihat berwibawa malah menggelapkan uang mereka. Dia kemudian bertanya bagaimana Walter mendapatkan surat itu. Walter menjelaskan bahwa dia menemukannya di penginapan Lloyd beberapa jam sebelumnya, saat berencana mengajaknya mengambil misi yang dia dengar di bar. Namun, saat tiba di penginapan, kamar Lloyd sudah kosong. Dan pemilik penginapan menyerahkan surat tersebut, memberitahu bahwa Lloyd dan Tanya telah check out sebelum pukul 8 malam, meninggalkan kota tepat sebelum gerbang ditutup. Noel menduga bahwa ada catatan dari penjaga gerbang mengenai kepergian mereka. Jika tahu gerbang mana yang mereka gunakan, Noel yakin bisa menebak tujuan mereka. Dia juga menyimpulkan bahwa Lloyd dan Tanya tidak menggunakan kuda untuk menghindari pelacakan jejak, sehingga mereka mungkin berjalan kaki. Noel menyarankan menyewa kuda agar bisa mengejar mereka lebih cepat. Namun, Walter dengan gegabah ingin langsung mengejar dan menghajar Lloyd tanpa rencana. Noel dengan tenang menjelaskan bahwa pengkhianatan tidak bisa dimaafkan, dan tindakan sembrono justru beresiko menimbulkan pertumpahan darah di antara mereka sendiri.
Noel menegaskan prinsipnya, dia akan membalas 1000 kali lipat kepada siapapun yang mengkhianatinya. Noel dan Walter berangkat ke sebuah tempat dengan membawa perlengkapan. Di perjalanan, Walter bertanya mengapa Noel membawanya ke sana. Namun, Noel hanya bisa meminta Walter menyerahkan strategi kepadanya. Setibanya di bar, Noel dengan lantang mengumumkan bahwa dia memiliki misi untuk para Seeker di sana. Dia menjelaskan bahwa dua rekannya telah menggelapkan dana kelompok dan kabur, lalu menawarkan imbalan 2 juta pil bagi siapa saja yang menangkap mereka hidup-hidup. Walter terkejut dan memprotes keputusan Noel yang membocorkan masalah mereka. Namun Noel menjelaskan bahwa mereka tidak akan mampu menangani pengkhianat itu sendirian. Dia juga menekankan bahwa tanpa menyebarkan informasi ini, peluang menemukan pengkhianat akan sangat kecil. Meski begitu, Noel belum memberitahu Walter rencana penuh atau target sebenarnya. Tidak lama kemudian, sebuah kelompok menerima tawaran Noel. Pemimpin mereka adalah Wolf, seseorang yang Noel kenal dari klan Lightning Bite. Wolf memastikan keseriusan Noel mengenai imbalan, dan Noel berjanji akan membayar di tempat. Noel juga memberi informasi bahwa para pengkhianat pergi tepat sebelum gerbang kota ditutup dengan berjalan kaki. Mendengar itu, Wolf yakin tugas ini mudah dan segera berangkat bersama timnya. Setelah Wolf pergi, seseorang mendekati Noel untuk bertanya lebih lanjut tentang misi tersebut. Ternyata, orang inilah yang sebenarnya menjadi bagian dari rencana Noel. Seorang Seeker pendek memberitahu Noel bahwa dia melihat kepergian Tanya dan Lloyd malam sebelumnya. Saat menanyakan imbalannya, Noel menyatakan hanya akan memberi 1 juta pil karena kelompok pendek tersebut tidak akan mampu mengalahkan Lloyd dan Tanya. Meskipun begitu, Noel tetap akan membayar meski hanya setengah dari jumlah yang dijanjikan. Seeker pendek tersebut mencoba menego, namun Noel tetap tegas dan tidak bersedia memberi 2 juta pil karena dia percaya Seeker tua ini hanya akan menerima pekerjaan apapun. Akhirnya, Seeker tersebut memberitahu arah keberangkatan Tanya dan Lloyd yang dia lihat menuju lembah dekat gerbang selatan dan kemungkinan mereka menuju desa Carnot. Noel memberitakan agar Seeker tersebut mengumpulkan rekannya, sementara dia sendiri akan menunggu di gerbang selatan dan Walter akan pergi bersama Seeker tua itu. Saat mereka berkumpul, Walter bertanya apakah Noel bisa melawan kedua mantan rekannya, dan Noel dengan tegas menyatakan bisa menghadapinya tanpa belas kasihan. Dia menegaskan bahwa dia selalu siap jika dikhianati dan tidak akan bertindak setengah hati. Beberapa waktu kemudian, Noel berhasil menemukan Tanya dan Lloyd lalu mengepung mereka. Ketika Lloyd tampak siap menyerang, Noel menggunakan skill untuk nge-freeze mereka sementara waktu. Walter marah pada Lloyd yang telah mengkhianatinya. Dan saat hendak memukulnya, Noel menghentikannya. Noel mengungkapkan bahwa investasi yang dilakukan Lloyd adalah kebohongan, karena Lloyd sebenarnya menggunakan dana kelompok untuk berjudi. Karena selalu kalah, Lloyd berhutang pada orang-orang berbahaya dan menggunakan dana kelompok untuk melunasi hutang-hutangnya. Lloyd yang merasa tertekan mulai mengeluh sebagai pemimpin. Tapi Noel dengan kejam langsung memukulinya, memberikan semua fakta yang sebenarnya. Noel bahkan memaksa Lloyd menerima 1000 pukulan sebagai balasan. Melihat ini, orang-orang di sekitar terkejut, terutama ketika Tanya meminta Noel untuk berhenti. Namun, Noel justru mengancam akan memukuli Tanya sebagai gantinya. Noel kemudian menggunakan skill confess pada Tanya, yang akhirnya mengaku bahwa dia juga ikut berjudi dengan Lloyd menggunakan dana kelompok. Noel memberitahu mereka bahwa hukuman untuk penggelapan dana kelompok adalah kerja paksa selama 10 tahun. Sementara itu, Seeker tua kembali meminta imbalan mereka, dan Noel meminta mereka untuk bersabar sejenak. Lelaki tua itu tidak mau bersabar sehingga Noel memukulnya dengan pukulan penghentian jantung yang diajarkan oleh kakeknya, yang bisa membuat seseorang pingsan setelah dipukul keras di dada. Dan tidak lama setelah itu, seseorang yang ditunggu Noel pun tiba. Ternyata dia adalah Vinocio Barzini, seorang penjual budak dan penasehat dari keluarga mafia terbesar di Kekaisaran Famili Luciano. Dia juga dikenal sebagai Matt Pierrot karena memiliki 2 wajah dan keanggunannya. Walter baru menyadari bahwa orang yang dia temui adalah Vinocio, penjual budak. Noel berniat menjual Lloyd dan Tanya kepada Vinocio sebagai budak karena dia tahu uang mereka tidak akan kembali. Noel juga meminta agar Vinocio mencarikan majikan yang baik untuk mereka. Setelah memeriksa kondisi Lloyd dan Tanya, Vinocio menyatakan bahwa dia hanya akan membayar 6 juta pil yang terbilang murah. Dia menjelaskan bahwa pasar budak sedang buruk karena gereja akan menertibkan orang-orang kaya, sehingga membeli budak dengan harga tinggi akan menarik perhatian mereka. Noel menyadari bahkan mafia terbesar pun tidak bisa melawan gereja. Dengan santai, Noel mulai menaikkan harga jual Lloyd dan Tanya. Pertama menjadi 11 juta pil, lalu 15 juta pil.
Dia bahkan menyatakan bahwa Pinocchio telah membeli mereka seharga 30 juta viol, memanipulasi harga barang yang dijualnya. Noel menjelaskan bahwa harga tinggi ini akan menarik orang kaya, mengingat Pinocchio membeli mereka setelah adanya fakta miskin terhormat. Dia juga menekankan bahwa Tanya dan Lloyd masih muda dan tampan, dan Pinocchio bisa menjual mereka dengan harga 3 kali lipat lebih tinggi. Pinocchio terkesan dengan sikap Noel, mengajaknya bergabung dengan keluarganya dan memberi posisi eksekutif. Namun Noel menolaknya. Pinocchio menerima keputusan tersebut meski itu adalah tawaran terakhir. Pinocchio mengancam orang-orang sekitar agar tidak membocorkan informasi ini karena nyawa mereka taruhannya, lalu memberikan uang muka. Tanya meratap meminta bantuan Noel, tetapi Noel menolaknya, percaya bahwa pengkhianat akan selalu mengkhianati. Tanya pun marah pada Walter yang hanya bisa diam dengan sedih. Setelah berpamitan, Pinocchio meninggalkan Noel. Noel kemudian mengajak Walter kembali ke tempat mereka masing-masing dan memberi imbalan kepada pria tua seperti yang dijanjikan sebelumnya. Sebelum pergi, pria tua tersebut menyebut Noel sebagai sosok iblis yang mengerikan. Noel merespon dengan menganggap julukan itu sebagai panggilan yang akan membuatnya menjadi yang terkuat di dunia. Keesokan harinya, terlihat Walter hendak pergi entah kemana. Sementara, Noel mengantarnya sembari memberikan jus apel. Sebelumnya, Walter ingin berhenti menjadi seorang Seeker karena merasa tidak sekuat Noel. Namun, Noel memujinya sebagai seorang pejuang hebat meskipun mentalnya lemah. Noel mengajak Walter untuk kembali membangun kelompok mereka, Blue Beyond, meskipun Walter tidak bisa menjadi Seeker kali ini. Walter merasa tidak tahu apakah Noel benar-benar memiliki hati, bahkan mengungkapkan bahwa orang yang sebenarnya disukai Tanya adalah Lloyd. Noel berbeda karena hanya ingin menjadi lebih kuat. Menurut Walter, Noel adalah orang yang paling istimewa di antara mereka. Sementara itu, Noel terlihat pergi dengan wajah sedih, menunjukkan bahwa dia sebenarnya memiliki hati yang dia sembunyikan demi menjadi yang terkuat. Walter mendoakan teman terbaiknya, yaitu Noel. Di tempat lain, sembari memandang langit, Noel merasa bahwa pada akhirnya dia harus memulai dari awal lagi dan akan membangun Blue Beyond kembali. 蛇はより強い鱗を手に入れるためブルービヨンドは申請する。